seorang pria sukses, dikenal sebagai bos besar di kotanya. Tapi suatu hari, dia menemukan ibunya sendiri sedang duduk di pinggir jalan, menjual sayur. Alih-alih bangga, dia justru marah dan berkata, "Ibu bikin malu. Saya ini orang penting, klien bisa batal kalau tahu ibu saya tukang sayur." Tapi, siapa sangka, tindakan sang ibu justru menyelamatkan hidup anaknya. Di sudut jalan yang panas, seorang wanita tua duduk di atas tikar lusuh. Di depannya ada sayur hasil panen sendiri. Seorang pria muda datang dengan ramah dan berkata, "Bibi, saya mau beli sayurannya. Dulu sering makan waktu kecil." Sang ibu tersenyum bahagia, membungkus 2 ikat jujube, dan berkata pelan, 10 yuan ya nak." Tiba-tiba seorang pria rapi datang tergesa-gesa. "Ibu, ngapain jualan di sini? Pulang yuk, ini bikin malu." Ternyata dia adalah anak kandung sang ibu sendiri. Han si anak kecewa melihat ibunya di pinggir jalan. "Malu bu, saya ini pemilik perusahaan. Siapa yang mau kerja sama saya kalau tahu ibu saya tukang sayur?" Sang ibu menunduk menahan air mata. "Nah, ibu nggak minta uangmu. Ibu cuma jual hasil kebun. Kalau nggak begini, ibu mau makan apa?" Tapi Han tetap kesal dan memaksa sang ibu pulang. Ia mendorong pembeli tadi yang mencoba menegur, dan ia bahkan meludah ke tanah. Namun, siapa sangka, pria pembeli itu ternyata adalah klien besar yang hendak menjalin kerja sama dengan Han. Tak lama kemudian, datang asisten sang klien dan menyerahkan dokumen. "Pak Li, ini berkas untuk survei ke perusahaan milik Tuan Han." Sang ibu menatapnya dengan mata terkejut. "Nak, kamu klien yang dimaksud anak saya ya?" Pak Li mengangguk. "Saya tidak pernah kerja sama dengan orang yang tidak berbakti pada ibunya." Sang ibu menahan tangis. "Saya tahu anak saya kurang ajar, tapi saya mohon, tolong beri dia kesempatan kedua." Setelah diam sejenak, Pak Li akhirnya mengangguk. "Baik bu, tapi dengan satu syarat." Keesokan harinya, Han dan ibunya datang ke kantor Pak Li. Tanpa basa-basi, asistennya membuka dokumen. "Temani ibu jualan, 4.000 yuan, masakin ibu, 6.000 yuan, sisirin rambut, ibu, 10 yuan, cuci kaki, ibu, 20 yuan. Semua harus dilakukan sendiri, dan diunggah ke media sosial. Setiap hari, selama 1 bulan. Han kaget dan gelisah. "Upload ke medsos, bisa nggak usah yang itu?" Pak Li menatap tajam. "Kalau nggak mau, kerja sama batal." Akhirnya, demi menyelamatkan reputasi dan perusahaannya, Han setuju. Hari-hari berubah. Han yang dulu malu sekarang dengan bangga menjual sayur bersama sang ibu. Ia masak, menyisir rambut ibunya, bahkan mencuci kakinya. Ia unggah semuanya ke media sosial, yang awalnya dihujat, lama-lama warganet terharu. Han jadi inspirasi, bukan karena kekayaannya, tapi karena baktinya. 1 bulan berlalu, Pak Li menyerahkan kartu ATM. Total, 1,96 juta yuan. "Ini hak Anda." Tapi Han menolak. "Terima kasih Tuan Li, tapi saya tidak butuh uang itu." Ia menatap ibunya dengan mata berkaca. "Sejak saya mulai berbakti pada ibu, banyak orang ingin kerja sama dengan saya. Jalan hidup saya berubah. Saya sadar berbakti pada orang tua adalah berkah terbesar dalam hidup saya. Terima kasih telah menyadarkan saya."